Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sahabat YMYM 28 yang dimuliakan Allah. Seperti yang kita ketahui bersama, baik buruknya perilaku seseorang bergantung pada keadaan hatinya. Hati yang tenang dan tenteram dapat dicapai melalui berbagai cara yang Allah Ta'ala ajarkan dalam Al-Quran dan melalui keteladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam sangat menekankan pentingnya memiliki hati yang bersih dan damai, karena hati yang tenang akan memudahkan kita untuk bersyukur, bersabar, dan beribadah dengan khusyuk. Untuk itu, seseorang yang ingin mengubah diri serta memperbaiki tingkah laku anggota tubuhnya, maka hendaknya memulai dengan menata dan memperbaiki hati. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk muhasabah diri dengan memperbaiki ketakwaan kita. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Inilah pentingnya niat dan itikad kuat dari hati itu sendiri untuk memperbaikinya. Sebab mustahil suatu perubahan dan perbaikan akan tercapai tanpa itikad yang kuat. Dari Amirul Mukminin, Abu Hafiz Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju." Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Lalu bagaimana cara kita untuk menata hati ini agar meraih ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menenangkan hati, yang insya Allah dapat membantu kita mendapatkan ketenteraman batin. 1. Istiqomah berjuang melawan hawa nafsu. Bermujahadah atau berjuang melawan nafsu yang dilakukan secara sungguh-sungguh, terus-menerus dan konsisten. Namun hal ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Tatkala hati kita sudah istiqomah, maka istiqomah pula anggota tubuh dan amal perbuatannya. Setiap godaan apapun yang datang membisikkan hati, maka hati kita akan tetap tegak dalam ketaatan. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Rabb kami ialah Allah,' kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, 'Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.'" Quran Surah Fussilat ayat 30. Dalam ayat lainnya, Allah berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang lalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surah Ibrahim, ayat 27. Selain itu juga, hal tersebut disampaikan dalam hadis dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iman seorang hamba tidak akan istiqomah, sehingga hatinya istiqomah. Dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah, sehingga lisannya istiqomah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, tidak akan masuk surga." Musnad Ahmad nomor 12636. 2. Perbanyak mengingat kematian. Hal ini dapat dilakukan dengan cara ziarah kubur, dan melihat orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut yang menimpa kita merupakan detik-detik di mana kita akan berpisah dengan dunia serta segala keinginan dan kenikmatannya. Dengan mengingat kematian akan menghidupkan dan melembutkan hati kita yang keras. Maka dari itu, luangkanlah waktu untuk merenungkan kematian, berziarah kubur, dan mengantarkan jenazah. Sungguh kematian dari orang sekeliling kita seharusnya dapat menyadarkan kita. Oleh karenanya, kita diperingatkan untuk banyak-banyak mengingat mati. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?' Beliau bersabda, 'Yang paling baik akhlaknya.' Lalu mukmin manakah yang paling cerdas?" Ia kembali bertanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Selain itu, dengan mengingat kematian menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Karena barang siapa mengetahui bahwa ia akan menjadi mayit kelak, ia pasti akan berjumpa dengan Allah.
Jika tahu bahwa ia akan berjumpa Allah kelak padahal ia akan ditanya tentang amalnya di dunia, maka ia pasti akan mempersiapkan jawaban. 3. Bergaul dengan orang-orang soleh dan lingkungan islami. Teman bergaul dan lingkungan yang islami, sungguh sangat mendukung seseorang menjadi lebih baik dan bisa terus istiqomah. Hati akan terasa tenang jika berkumpul dengan orang soleh dan lingkungan yang islami. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang duduk berteman dengan orang solih dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak mis dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mis olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2101. Hanya memandang orang solih, hati seseorang bisa kembali tegar. Oleh karena itu, jika orang-orang soleh dahulu kurang semangat dan tidak tegar dalam ibadah, mereka pun mendatangi orang-orang solih lainnya. Itu pula yang dipahami dari ungkapan, wajah adalah cerminan hati. Tidak salah pula orang yang mengatakan, tidakkah seseorang menyembunyikan sebuah rahasia kecuali Allah akan memperlihatkannya dalam raut wajahnya dan kesalahan lisannya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4833 dan Tirmidzi nomor 2378. Maka dari itu, pandai-pandailah memilih teman bergaul. Jauhilah teman bergaul yang jelek jika tidak mampu merubah mereka. Jangan terhanyut dengan pergaulan yang malas-malasan dan penuh kejelekan. Banyak sekali yang menjadi baik karena pengaruh lingkungan yang baik. 4. Merenungkan keagungan Allah. Dengan melihat asal mula kejadian manusia, kita dapat mengetahui bahwa Allah memberikan kelebihan bagi manusia dalam hal hati, akal dan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Hal ini sejalan dengan fungsi akal dan hati sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu mengingat Allah melalui keagungan-keagungannya. Dan jangan bergantung kepada selainnya. Sebab, ketika hati sudah bergantung kepada makhluk, maka ia akan tersiksa oleh makhluk tersebut, baik makhluk dimaksud berupa anak, istri, kendaraan, perhiasan, maupun yang lainnya. Maka dasarilah hubungan kita dengan makhluk atau dengan dunia karena Allah, maka niscaya hubungan itu akan mendatangkan kelapangan dan kekuatan hati. 5. Mengerjakan amalan saleh. Tidak bosan-bosannya maksiat terus diterjang, detik demi detik, di saat pergantian malam dan siang. Padahal pengaruh maksiat pada hati sungguh amat luar biasa, bahkan bisa memadamkan cahaya hati. Ibnu Abbas berkata, kebaikan itu akan melahirkan cahaya bagi hati, sinar bagi wajah, kekuatan bagi badan, tambahan untuk rezeki, dan kecintaan dalam hati makhluk. Sebaliknya, keburukan hanya akan menimbulkan bekas hitam pada wajah, kegelapan dalam hati, keletihan bagi badan, kekurangan dalam rezeki, dan kemarahan dalam hati makhluk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertobat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan Ar-Ran, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3334 dan Ibnu Majah nomor 4244. 6. Menggunakan hati sesuai dengan tujuan penciptaannya. Memahami tujuan hidup manusia diciptakan menurut Islam dapat membantu seseorang dalam menentukan pilihan dan tindakan yang akan dilakukan, sehingga akan membuat hidup lebih terarah. Tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah adalah agar dapat menyembah dan beribadah kepada Allah. Selain itu juga untuk mengemban amanah dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Hati diciptakan untuk menjadi salah satu hamba Allah. Ia tercipta untuk menunaikan amalan-amalan yang luhur, seperti bertauhid, tafakur, tasyakur, berzikir, dan sebagainya. Allah berfirman yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surah As-Sariyat ayat 56. Namun, jika hati itu rusak maka amalan mulia itu tak akan terlaksana. 7.
Berzikir. Dengan berzikir ataupun memperbanyak istighfar akan mendatangkan ketenangan hati, sebagaimana dalam Al-Quran. Yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. 8. Membaca Al-Quran. Apabila kita membaca, menghayati, memahami, mengkaji, ataupun hanya dengan mendengarkan bacaan Al-Quran, maka dapat mendatangkan ketenangan dalam hati dan rahmatnya. Allah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra, ayat 82. Setiap ayat yang kita baca dengan penuh penghayatan dapat memberikan inspirasi dan mengingatkan kita akan kebesaran Allah, yang pada akhirnya membantu kita mengatasi perasaan gelisah dan mencapai kedamaian. Selain itu juga disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikeliling para malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Dalam hadis lainnya juga disampaikan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketenangan itu datang karena Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari nomor 4839 dan Muslim nomor 795. Setiap ayat yang kita baca dengan penuh penghayatan dapat memberikan inspirasi dan mengingatkan kita akan kebesaran Allah, yang pada akhirnya membantu kita mengatasi perasaan gelisah dan mencapai kedamaian. Semua langkah tersebut dapat kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan istiqomah, sehingga hati menjadi bercahaya, dan hidup kita akan terarah dalam jalan kebenaran dan kebahagiaan. Ya Allah, tunjukkanlah hati kami ini agar selalu taat padamu, dan berusaha menjauhi setiap maksiat yang benar-benar telah Engkau larang, apalagi dosa syirik dan kekufuran. Amin ya mujibas sa'irin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.